Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Talita Salsabila dengan NIM 8602338847. Di sini saya akan membuat video praktik untuk memenuhi tugas pada mata kuliah praktikum IPA di SD dengan tutor pembimbing Ibu Mar'atus Solihah. Baiklah, pada kali ini saya akan membuat video praktik pada modul 3 di kegiatan praktikum 2 mengenai uji karbohidrat. Untuk alat dan bahannya, ini di sini sudah ada bahan-bahan yang dipersiapkan menurut panduan prosedur praktikum, yaitu ada apel, pisang, tepung terigu, telur rebus, gula pasir, margarin, biskuit, kentang, nasi, dan tahu putih. Lalu di sini ada kalium iodida dan pipet. Oke, langsung saja kita akan mulai prakteknya. Baik, di sini sudah ada bahan-bahannya. Kemudian kita akan meneteskan kalium iodida ini ke bahan praktik kita. Oke, kita langsung mulai saja. Baik, pertama kita mulai dari margarin. Akan kita teteskan beberapa tetes kalium iodidanya. Lanjut dengan kentang. Meneteskan kalium iodida ini untuk melihat perubahan pada bahan makanan. Jika dia biru keunguan, berarti bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat, dan begitu juga sebaliknya, jika dia tidak berubah warna, maka dia tidak termasuk dalam karbohidrat. Baik, kita lanjut. Dilap dulu ya, ini di sini. Kemudian apel, dan kita berikan tetesan kalium iodida. Dan terakhir pisang. Baik, untuk melihat hasil yang lebih terlihat, kita bisa diamkan bahan-bahan tadi selama 5 menit. Baik, pada percobaan yang telah dilakukan, bahwasannya kelima bahan ini yang termasuk dalam karbohidrat, karena setelah ditetesi cairan kalium iodida, mereka berubah menjadi berwarna keunguan. Lalu pada 5 bahan yang lainnya tidak adanya perubahan dan ada mengikuti warna kalium iodidanya saja tanpa berubah menjadi warna biru keunguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dwi Talita Salsabila dengan NIM 8602338847. Di sini saya akan membuat video praktik untuk memenuhi tugas pada mata kuliah praktikum IPA di SD dengan tutor pembimbing Ibu Mar'atus Solihah. Baiklah, pada kali ini saya akan membuat video praktik di modul 3 pada kegiatan praktikum 2 mengenai uji makanan. Pada uji makanan yang akan dilakukan yaitu uji makanan yang mengandung lemak. Berikut sudah ada alat dan bahan di depan saya akan memperlihatkannya secara lebih jelas. Bahan yang akan diuji yaitu ada 12 bahan. Lalu untuk alatnya ada sendok, ada lilin, korek api, dan 2 pipet. Kemudian senternya saya akan menggunakan handphone. Baik, pada yang pertama ini kita lakukan pada minyak dan air dulu, gunanya untuk pembanding pada bahan-bahan yang lain mana yang termasuk lemak nantinya atau yang bukan. Kenapa bisa begitu? Karena minyak ini seperti yang kita ketahui sudah tentu mengandung lemak, dan air ini tentunya tidak mengandung lemak sama sekali. Maka dari itu kedua kertas ini akan menjadi pembanding untuk kertas-kertas lain. Baik,
Baik, kita akan lakukan percobaan pertama dengan minyak. Yang kertasnya ini dioleskan seperti ini. Nah, baik, selanjutnya ada air. Kita usapkan perlahan saja agar kertas coklatnya ini tidak robek. Nah, kita akan tunggu selama beberapa menit untuk melihat hasilnya, lalu kita bisa melakukan percobaan bahan berikutnya. Cukup segini, kita keringkan. Jadi hanya memakai segini. Ya. Kemiri. Yang tanah. Baik, setelah dikeringkan dan ditunggu selama berapa menit, ya ini pada minyak goreng meninggalkan noda dan bekasnya ini transparan, bisa dilihat perbandingannya yang membuktikan bahwa minyak goreng mengandung lemak. Lalu berikutnya ada air tidak meninggalkan jejak apapun, lihat, dan air termasuk dalam bahan yang tidak memiliki kandungan lemak. Kemudian susu di sini dia berbekat, akan tetapi jika di center dia tidak berwarna terang pekat seperti pada minyak, akan tetapi dia berbekat di sini, yang menandakan bahwa susu itu masih memiliki kandungan lemak, akan tetapi jumlahnya itu sangat sedikit. Berikutnya ada pepaya. Pepaya tidak meninggalkan jejak apapun, yang menandakan bahwa pepaya tidak mengandung lemak. Lalu berikutnya ada seledri. Seledri juga sama seperti pepaya, tidak memiliki bekat juga dan tidak meninggalkan noda, yang membuktikan bahwa seledri juga tidak termasuk dalam makanan yang mengandung lemak. Kemudian biji jagung juga sama seperti seledri dan pepaya, tidak meninggalkan bekas apapun dan tidak termasuk makanan yang mengandung lemak. Kemudian ada singkong. Singkong juga sama seperti pepaya, seledri, dan biji jagung, tidak memiliki kandungan lemak. Baik, yang berikutnya ada kacang tanah. Nah, di sini kacang tanah termasuk dalam makanan yang mengandung lemak, bahan makanan yang mengandung lemak karena dia meninggalkan bekat, dan juga ketika di center dia beberapa bagiannya ada yang transparan. Lalu margarin. Margarin bentuknya seperti minyak. Dia sangat terlihat dari bekas noda yang tertinggal dan bekas transparannya, yang menandakan bahwa margarin termasuk dalam bahan makanan yang mengandung minyak. Baik, selanjutnya ada kemiri. Di sini kemiri meninggalkan bekas, lalu saat di center dia juga terlihat tampak transparan. Coba kita geser ke tempat, berbeda kan cahayanya, yang menandakan bahwa kemiri ini termasuk dalam bahan makanan yang mengandung lemak karena meninggalkan bekas dan nampak transparan pada kertas coklat. Dan terakhir yaitu wortel. Tadi ada kesalahan teknis sebelumnya, sudah saya bilang bahwasannya beberapa tetes ini terkena ini tetesan margarin di sini. Jadi saya hanya menggunakan di sini saja. Di sini wortel tidak meninggalkan bekas apapun ya. Nah, di center untuk melihat transparan atau tidaknya juga dia tidak transparan atau apapun, yang sama dengan kertas minyak yang menyatakan bahwa wortel tidak mengandung lemak di dalamnya. Dan yang terakhir ada santan, bisa dilihat bekasnya terlihat ini meninggalkan jejak. Lalu kita akan center, dia juga terlihat transparan. Kita akan geser ke arah yang dia tidak. Nah, berbeda kan cahayanya, yang membuktikan bahwa santan mengandung lemak di dalam santan tersebut.